Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan Bapak, rekan-rekan guru, kali ini kami akan berbagi informasi mengenai bagaimana solusi bagi Bapak Ibu guru yang sampai dengan saat ini belum terpanggil menjadi peserta PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 ya. Ibu dan Bapak, teman-teman, sebelumnya yuk kita lihat aturannya tentang pelaksanaan PPG dalam jabatan ya. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, di dalam Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 ini adalah aturan pelaksanaan PPG dalam jabatan. Pada pasal 14 disebutkan bahwa ayat pertama, bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada pasal 13 merupakan peserta program PPG dalam jabatan ya. Pada pasal 13 disebutkan bahwa pengumuman hasil seleksi calon mahasiswa ini yang dimaksud adalah pengumuman hasil seleksi administrasi dan juga pengumuman hasil seleksi akademik. Sehingga dapat kita simpulkan, untuk bisa mengikuti PPG dalam jabatan harus lulus seleksi administrasi dan juga seleksi akademik. Namun demikian, Bapak dan Ibu, apakah bagi setiap yang lulus seleksi administrasi dan juga seleksi akademik akan langsung mengikuti program PPG dalam jabatan? Jawabannya kita akan lihat berdasarkan jumlah penetapan mahasiswa oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Jadi kembali pada kuota yang bisa disiapkan oleh pemerintah, sehingga tidak semua Bapak Ibu guru yang sudah lulus seleksi administrasi dan seleksi akademik bisa langsung. Dari sini dapat kita ambil bahwa ketika belum terpanggil di tahun 2023 ini, maka kemungkinannya akan terpanggil di tahun 2024 dan seterusnya. Karena kalau kita lihat roadmap-nya, PPG dalam jabatan ini akan diselesaikan hingga 2028 untuk kurang lebih 1,5 juta guru, begitu ya. Nah, lalu apa yang menjadi pertimbangan untuk kemudian menentukan siapa yang bisa mengikuti PPG dalam jabatan? Karena keterbatasan kuota. Pada pasal 3 disebutkan penentuan keikutsertaan calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan mempertimbangkan kriteria. Pertama adalah masa kerja paling lama. Pertimbangan masa kerja paling lama ini, Bapak Ibu teman-teman, setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus seleksi administrasi dan akademik. Jadi itu syarat mutlaknya. Baru mempertimbangkan masa kerja paling lama. Lalu usia paling tinggi, kemudian satuan pendidikan yang berasal dari daerah khusus, terakhir perolehan nilai hasil seleksi paling tinggi. Nah, pertimbangan-pertimbangan inilah yang digunakan oleh pemerintah untuk menentukan ya peserta PPG dalam jabatan. Sehingga kalau kita lihat Bapak dan Ibu di dalam edaran terakhir tentang konfirmasi kesediaan peserta PPG dalam jabatan Angkatan 3, memang di sini disebutkan bagi yang belum mendapat penempatan pada tahun ini, maka dapat memantau penempatan pada pelaksanaan berikutnya. Karena memang itu Bapak dan Ibu, teman-teman, keterbatasan kuota. Kuota itu dibatasi oleh apa? Oleh dana. Nah, sekali lagi memang anggaran untuk pelaksanaan PPG dalam jabatan yang juga tidak bisa mengcover seluruhnya. Kalau kita lihat di Angkatan 3 ini, jumlah peserta PPG yang akan menjadi peserta PPG ini ada 48.000 sekian peserta utama, 8.000 sekian peserta cadangan. Totalnya 56.830. Maka kemungkinannya sekitar 50 ribuan gitu ya nanti yang ditetapkan menjadi peserta utama PPG dalam jabatan. Informasi berikutnya kalau kita lihat di menu pertanyaan ya pada websitenya Direktorat PPG di ppg.kemdikbud.go.id, kalau kita lihat sepintas ya,
Guru pernah dinyatakan lolos seleksi akademik atau pretest 2017, 18, 19, tetapi belum mendapat panggilan untuk mengikuti PPG dan jabatan, apa yang harus dilakukan? Di sini jawabannya adalah guru yang telah dinyatakan lolos pretest atau seleksi akademik, maka selanjutnya adalah mengikuti seleksi atau verbal administrasi pada SIM PKB. Jadi tetap Bapak dan Ibu lulus seleksi akademik juga harus lulus seleksi administrasi. Jika telah dinyatakan lulus seleksi atau verbal administrasi pada tahun tersebut, maka berkesempatan mengikuti PPG dan jabatan pada tahun tersebut. Tapi kata kuncinya lagi disesuaikan dengan ketersediaan kuota. Ya, lagi-lagi memang kuota. Tahapan selanjutnya agar dipantau melalui akun SIM PKB masing-masing atau pada laman ppg.kemdikbud.go.id secara berkala. Jadi Bapak dan Ibu, untuk yang belum terpanggil PPG dan jabatan di tahun 2023, tidak ada solusi selain menunggu. Menunggu apakah di tahun 2024 Bapak dan Ibu akan terpanggil. Kenapa demikian? Karena adanya kuota tadi, sehingga kita menunggu ya. Kalau bisa dengan biaya mandiri, ya enak sebenarnya. Ya enak bagi yang punya dana, bagi yang tidak ya tetap sulit ya. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada pertanyaan apakah bisa dengan biaya mandiri? Jawabannya tidak bisa Bapak Ibu. Tidak ada ya. PPG dan jabatan biaya mandiri itu tidak ada. Disesuai dengan PP nomor 19 2017, PPG dan jabatan hanya dapat dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN. Dalam hal ini di 2023 beberapa waktu lalu disampaikan oleh Pak Direktur melalui program LPDP dan Abadi Pendidikan Kementerian Keuangan. Kemudian bisa juga dari APBD. APBD mengusulkan kepada kementerian dengan kuota jumlah sekian. Nah, kalau pemerintah daerahnya menganggarkan untuk APBD, maka Bapak Ibu guru di daerah tersebut, karena ini APBD kan berarti peruntukannya hanya untuk daerah tersebut gitu ya. Maka daerah tersebut kuota untuk calon PPG dan jabatannya menjadi lebih besar karena daerah tersebut di satu sisi mendapatkan kuota dari pusat ya, dari kementerian, di satu sisi karena daerah tersebut punya APBD untuk penyelenggaraan PPG dan jabatan, maka dapat kuota lagi untuk PPG dan jabatan yang berasal dari APBD. Atau bisa juga dari yayasan sebenarnya atau satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat ini dan sumber lain yang sah, tapi mandiri tidak ada. Itu ya. Itu Bapak dan Ibu informasinya. Tetap semangat bagi Bapak Ibu guru yang belum terpanggil PPG dan jabatan di 2023 ini. Tentunya kita akan masih menunggu informasi-informasi berikutnya di tahun 2024. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Bagi Ibu dan Bapak teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Kita akan menuju 10.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.